Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah upaya Badan Amil Zakat Nasional Tabalong tingkatkan penerimaan zakat infak, sedekah, dan wakaf. Dan alhamdulillah di studio kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak Mardani? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan kita disehatkan semua untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari, terutama dalam rangka memberikan pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillah, terima kasih sudah berhadir Bapak di sela kesibukan dan juga hari libur ya Pak ya hari ini. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak. Alhamdulillah. Baik Bapak, langsung saja. Saat ini kita sudah memasuki pergantian tahun ya Bapak ya. Lalu kita berbicara tentang target zakat infak, sedekah dan juga wakaf atau Ziswaf Basnas Tabalong di tahun 2022. Apakah mencapai target Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa TV Tabalong yang saya hormati. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini Basnas Tabalong mendapat kehormatan melakukan dialog dalam rangka kita bersama-sama mendalami pemahaman tentang keberadaan Badan Amil Zakat Nasional. Sebelum saya menjawab pertanyaan tentang pencapaian target, saya kira saya perlu menyampaikan sebuah informasi tentang keberadaan Badan Amil Zakat Nasional Tabalong ini. Jadi Badan Amil Zakat Nasional Tabalong itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Nah, pertanyaannya, apakah zakat itu, kewajiban zakat itu ada setelah adanya lembaga yang mengelola zakat? Jawabannya sudah barang tentu tidak. Jadi kewajiban berzakat itu ada sejak adanya agama Islam. Karena kewajiban berzakat itu merupakan salah satu rukun Islam, yaitu pertama syahadat, kedua sembahyang, ketiga puasa, empat bayar zakat, kelima naik haji yang bagi punya kemampuan. Nah, kenapa Badan Amil Zakat itu ada? Karena melihat potensi yang ada di masyarakat, bahwa potensi yang zakat ini cukup besar. Artinya kalau dikelola secara baik, ya, secara maksimal, itu insya Allah manfaatnya akan betul-betul dirasakan oleh masyarakat penerima zakat. Nah, oleh karena itulah pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 membentuk lembaga pengelola zakat secara nasional, ya. Jadi Basnas itu ada di pusat, ya, Basnas RI, ada di provinsi, dan ada di semua kabupaten dan kota di Indonesia. Alhamdulillah dari informasi yang kita dapatkan, semua provinsi, semua kabupaten di Indonesia sudah dibentuk Badan Amil Zakat, termasuk Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tabalong, yang tugasnya adalah mengelola zakat. Ya. Nah, apa yang dikelola sudah barang tentu bagaimana agar penghimpunan, ya, atau pengumpulan zakat ini bisa dilaksanakan secara maksimal, dan pendistribusian dan pendayagunaannya juga dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran. Nah, oleh karena itulah saya kira karena ini sebuah proses, ya. Jadi menghimpun dan mendistribusikan sebuah kalimat yang sangat sederhana, ya, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semudah yang kita bayangkan karena perlu proses, ya. Mengumpulkan menghimpun dana zakat itu sebuah proses. Nah, karena ini proses, artinya ada tantangan di sana, ada hambatan, ya, ada kesulitan-kesulitan yang harus kita lakukan. Begitu juga dengan pendistribusian dan pendayagunaannya. Nah, oleh karena itulah Basnas merupakan satu lembaga yang satu-satunya dibentuk oleh pemerintah. Ini harus betul-betul bisa mengemban tugas, mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, sebagai organisasi, ya, sudah barang tentu harus punya target, punya perencanaan, ya kan. Nah, termasuk Basnas Tabalong, kita punya target
eh, untuk tahun 2022 ini. Dan sebelum saya menyampaikan target itu ada dua target yang harus dicapai. Target secara umum dan target secara khusus. Maksudnya karena Basnas ini di samping sebagai kolektor lah istilahnya, sebagai operator ya, artinya menghimpun langsung dana, tapi juga sebagai koordinator ya, meminta laporan-laporan menghimpun laporan-laporan dari masyarakat, organisasi-organisasi yang mengelola zakat ya, infak dan sedekah itu dalam satu laporan ke Basnas. Nah, untuk kita di Tabalong, target yang baik yang dalam bentuk neraca ya, masuk neraca Basnas maupun yang hanya laporannya kita terima, kita ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 6,2 miliar ya. 6,2 miliar itu terdiri dari yang dikelola langsung oleh Basnas 1,2 miliar juta, kemudian yang sisanya yang 5 miliar itu yang berdasarkan laporan dari para organisasi, lembaga-lembaga masyarakat yang melakukan kegiatan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah, termasuk dana sosial keagamaan lainnya. Nah, alhamdulillah kita untuk yang tahun 2022 ini kalau yang secara umum kita bisa mencapai target, bahkan melampaui target. Kita di target 6,2 bisa mencapai sekitar 13 miliar. Ya, tapi yang termasuk tidak dalam pembukuan Basnas, tidak masuk neraca. Yang masuk neraca ini dari target 1,2 kita hanya mampu mencapai sekitar 50%. Ya, sekitar 500-an lebih lah yang bisa kita himpun dari dana zakat yang dilakukan untuk tahun 2022. Jadi kesimpulannya kalau ditanya mencapai target atau tidak, jawabannya ya dan tidak. Ya, kalau kita berdasarkan sistem pelaporan Basnas, kita harus juga melaporkan dana-dana yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi, dan yang dilakukan oleh Basnas sendiri. Jadi kalau yang secara umum ya mencapai bahkan mencapai target, tetapi yang khusus dikelola oleh Basnas itu belum mencapai target yang diharapkan. Itulah yang berbicara tentang target yang belum mencapai ke target. Menurut Bapak apa sih yang menjadi sebab pengumpulan zakat, infak, sedekah dikatakan masih belum maksimal? Belum maksimal ya. Jadi ini kan orang berzakat ini kan menyangkut masalah kesadaran. Memang kalau masalah zakat itu wajib sudah clear, artinya tidak ada pembahasan. Semua orang menyatakan memang tidak ada yang menyangkal bahwa zakat itu tidak wajib, ya kan? Hanya yang masih menjadi masalah dan itu tantangan bagi Basnas, kadang-kadang orang belum memahami, belum mengerti, ya, belum meyakini, sehingga orang belum sadar untuk menunaikan kewajibannya. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali di antara para wajib zakat itu belum memahami bahwa ada satu lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah yang namanya Badan Amil Zakat Nasional yang diberikan tugas khusus ya untuk mengelola zakat yang dilakukan oleh para muzaki itu ya, sehingga pemanfaatannya bisa dimaksimalkan. Nah, ini jadi dua masalah ini yang saling berhubungan. Nah, kalau masalah kesadaran itu tergantung tadi pemahaman mereka. Apa yang harus dijakati, ya kan? Hitungannya bagaimana kapan harus melakukan zakat, kepada siapa menunaikan zakat itu menyangkut kesadaran. Nah, kalau menyangkut kepercayaan, ini lebih banyak kepada keberadaan Basnas itu sendiri. Barangkali selama ini kita belum melakukan secara gencar mensosialisasikan bahwa Basnas itu adalah sebagai pengelola zakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan ada istilah Basnas itu merupakan lembaga pemerintah non struktural. Jadi lembaga pemerintah. Jadi bukan NGO, bukan lembaga organisasi kemasyarakatan, lembaga organisasi keagamaan, bukan. Lembaga pemerintah. Jadi lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang tugasnya sepenuhnya mengelola zakat, infak dan sedekah termasuk dana sosial keagamaan lainnya. Ya. Nah, oleh karena itulah pemahaman ini saya kira menjadi tantangan kami untuk bisa ya mempublikasikan lah
Jadi meskipun itu lembaga pemerintah, tetapi orang-orang yang menduduki posisi sebagai pengurus bukan orang pemerintah. Ya, jadi tidak ada ASN yang ditunjuk sebagai pengurus Basnas. Tapi kebetulan kita beberapa orang yang setahun untuk 2022 dan 2027 ini adalah kebetulan para pensiunan. Jadi orang yang pernah di pemerintahan, tetapi bukan orang pemerintahan. Nah, bukan dikaryakan, artinya ini kan Basnas sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Artinya untuk zakat itu bisa dikelola dalam rangka mengatasi masalah umat. Kami bersama dengan 5 orang teman mengambil amanah itu, ya kan, mengambil bukan dikaryakan. Kami yang mengambil amanah itu. Yang ngambil amanah itu setelah melalui seleksi oleh Bupati diberikan kepercayaan, diangkat sebagai pengurus Basnas. Gitu. Jadi bukan dikaryakan kembali, tetapi kami mengisi waktu yang tersisa ini ingin mengabdi untuk menyelesaikan masalah umat sepanjang kemampuan kita, gitu ceritanya. Baik Bapak, berapa target yang ditetapkan Basnas Tabalong nih Pak dalam pengumpulan zakat infak sedekah tahun 2022 lalu nih Pak? 2022 tadi yang kami sampaikan 6.200.000.000 yang 2022. Yang 2023 kita ditargetkan berdasarkan hasil yang tahun lewat. Untuk tahun 2023 kita ditargetkan 22 miliar 500 juta target. Yang istilahnya yang neraca yang langsung dikelola oleh Basnas ditargetkan 1,5 miliar. Sisanya sekitar 21 miliar itu yang nanti kita dapatkan data-datanya dari para OPZ yang dananya tidak disetorkan ke Basnas tapi langsung dikelola. Seperti contoh dana zakat fitrah, itu kan. Zakat fitrah itu kita memberikan kewenangan ke OPZ di kecamatan, OPZ di masjid-masjid, langsung mereka kelola. Jadi begitu orang berzakat langsung dibagikan ke masyarakat yang berhak. Karena apa? Karena kalau mereka harus menunggu dilaporkan ke kita dahulu, ke Basnas disetorkan dananya, sedangkan kewajiban untuk mengeluarkan memanfaatkan itu harus sebelum hari Lebaran kan. Nah, sehingga kami membuat sebuah kebijakan langsung dikelola, hanya kita minta laporannya. Nah, termasuk juga korban, ibadah korban. Itu kan termasuk yang dalam sistem pelaporan kita. Jadi orang yang berkorban di masyarakat itu nanti akan didata oleh OPZ baik OPZ masjid maupun OPZ kecamatan, dilaporkan ke kita. Ini tidak lain adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kesadaran masyarakat dalam rangka menunaikan kewajiban dan dalam rangka untuk kepentingan umat itu. Ya. Nah, untuk realisasi kegiatannya nih Bapak, mencapai berapa persen nih? Nah, untuk realisasi kegiatan sudah barang tentu menyesuaikan dengan realisasi pendapatan. Nah, alhamdulillah dari 50% yang kita dapat sudah kita salurkan sekitar 90% untuk baik dalam bentuk pendistribusian maupun pemberdayaan. Ya. Dana dari Ziswaf tersebut itu digunakan untuk apa saja nih Pak? Nah, dana-dana yang terkumpul itu kan kalau untuk zakat sudah ada ketentuan, ada 8 kelompok yang berhak menerima itu, dari fakir, miskin, mu'alaf, kemudian amil, fisabilillah, ya, yang berhutang, riqab, gharim, ya, dan ibnu sabil, ada 8 itu yang berhak menerima. Itu khusus untuk zakat, ya. Kemudian untuk yang infak dan sedekah itu agak fleksibel penggunaannya, atau yang penting digunakan untuk membantu masyarakat yang tidak berdaya. Jadi kita menggunakan istilah yang bukan masalah miskin tapi masalah tidak berdaya, dan kita usahakan untuk berdaya. Maka itu dari dalam pendistribusian dan pendaya gunaan zakat itu diharapkan ya 60% itu dalam bentuk pemberdayaan. Jadi hanya 40% dalam bentuk pendistribusian, dan itu lebih bersifat pada konsumtif. Ya, kalau pemberdayaan kan produktif, ya. Nah, jadi diharapkan setiap pendistribusian itu 40% konsumtif, 60%
pendistribusian pendayagunaan. Yang itu kita luncurkan dalam bentuk program. Jadi di Basnas itu ada program Tabalong Agamis, ya. Kemudian ada Tabalong Sehat, Tabalong Sejahtera, Tabalong Cerdas, ya. Nah, itu ada 5. Kemudian Tabalong Peduli. Jadi ada 5 program itu kita luncurkan, dan sudah beberapa yang sudah hampir semua program itu kita realisasikan, ya. Dan alhamdulillah ada beberapa yang sudah kita bisa banggakan, mereka bisa berdaya, ya, meskipun tidak dalam waktu yang singkat, tetapi kita sudah melihat ada tanda-tanda mereka berhasil mengatasi masalah-masalah ketidakberdayaan mereka, ya. Baik pemirsa, setelah ini saya ingin bertanya mengenai upaya Basnas Tabalong tingkatkan penerimaan Ziswaf tahun 2023. Tetapi setelah iklan berikut ini dan tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di program Dialog, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Mardhani. Nah Bapak, apa saja sih upaya yang dilakukan oleh Basnas Tabalong untuk memaksimalkan penerimaan Ziswaf tahun 2023 ini Pak? Terima kasih. Jadi Basnas Tabalong bagaimanapun harus melakukan upaya-upaya bagaimana secara bertahap meningkatkan penerimaan penghimpunan lah istilahnya, bukan penerimaan, pengumpulan zakat ini. Sudah berlangsung ini berkaitan dengan masalah kesadaran itu tadi yang saya sampaikan di awal, dan untuk menumbuhkan kesadaran ini sudah barang tentu adalah kita harus lebih banyak lagi melakukan kegiatan sosialisasi dalam bentuk literasi, baik dengan berbagai media termasuk TV Tabalong. Saya kira merupakan media yang sangat efektif dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat itu. Itu yang pertama, kita ingin melakukan lebih meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi di masyarakat, baik dalam bentuk dialog, lisan, kemudian juga kita menyiapkan berbagai fasilitas termasuk buku-buku saku yang sudah kita cetak. Ini kita bagikan ke banyak pihak supaya mereka bisa membaca langsung, mempelajari tentang apa itu zakat, kemudian apa yang harus dijakati, ya, kapan berzakat, dan bagaimana menghitung zakat sendiri. Karena zakat ini pada dasarnya dilakukan penghitungan oleh para wajib zakat sendiri, artinya tidak dihitung kecuali karena memang masih kurang pemahaman, bisa dibantu oleh Basnas menghitungkan apa saja berapa hitungannya zakat yang harus, dan itu kita menyediakan pelayanan untuk itu, artinya konsultasi zakat ke Basnas. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting adalah kita harus melakukan pembenahan internal, konsolidasi organisasi istilahnya. Karena sebagaimana diketahui, Basnas itu terdiri dari Basnas sendiri, ya, kemudian ada unit-unit pengumpul zakat. Nah, pembentukan unit pengumpul zakat ini sebenarnya memang juga amanah undang-undang. Jadi bukan kehendak kami sebagai pengurus Basnas, tetapi dalam undang-undang memberikan amanah bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada para wajib zakat, ya, maka seyogianya dibentuk unit-unit pengumpul zakat, di antaranya di instansi-instansi pemerintah, di masjid, di kecamatan, desa, kemudian di perkumpulan-perkumpulan yang punya massa, sehingga para wajib zakat ini mendapatkan kemudahan untuk mereka menunaikan kewajibannya. Tidak perlu lagi datang ke Basnas, tetapi langsung di tempat di mana mereka bekerja, di mana mereka berdomisili, menunaikan kewajibannya. Nah, itu yang nomor 2. Jadi kita bagaimanapun secara kelembagaan perlu melakukan penguatan. Kami sendiri di Basnas selalu meningkatkan kemampuan kapasitas kami, ya, profesionalisme dalam rangka mengelola zakat ini, karena tadi saya katakan bahwa ternyata mengelola zakat tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi karena ada proses di sana, jadi ada harus melakukan sistem manajemen yang, apalagi sekarang manajemen modern kan, harus menggunakan teknologi IT dan macam-macam, sehingga kami harus selalu setiap saat melakukan meningkatkan kemampuan diri dalam rangka memberikan pelayanan. Semakin besar nanti dana yang terkumpul, akhirnya semakin dituntut
kemampuan kami untuk mengelola dana itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kami melihat bahwa keberadaan unit pengumpulan zakat ini sangat-sangat menentukan, ya sangat-sangat menentukan. Dan oleh karena itulah saya kira perlu kesadaran, keikhlasan dari teman-teman kita yang terutama yang di organisasi pemerintah daerah, termasuk lembaga-lembaga vertikal. Ya, kita berharap kesadaran keikhlasan mereka untuk membantu tugas-tugas keumatan ini bersama-sama dengan Basnas sehingga kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sebaik-baiknya. Jadi yang dua itu, yang ketiga juga yang tidak kalah penting adalah kemudahan mereka para wajib zakat untuk menunaikan kewajibannya. Jadi untuk tahun 2023 ini kita sedang melakukan istilahnya sosialisasi, pendekatan, kemudian pemahaman tentang sistem penunaian zakat. Ya. Kalau selama ini kita menunggu kesadaran para wajib zakat untuk membayar zakatnya apakah langsung ke Basnas atau melalui bendahara di masing-masing setiap bulan, artinya menunggu keikhlasan. Nah, untuk yang ke depan ada pemikiran dan sudah ada langkah-langkah ke arah itu. Pak pemerintah daerah dalam ini Pak Bupati sudah mengeluarkan sebuah surat edaran tentang kesadaran berzakat ini, dan secara teknis nanti akan kita bicarakan kepada masing-masing OBZ atas dukungan pimpinan organisasi pemerintah daerah. Pada saatnya mudah-mudahan dengan kesadaran itu para wajib zakat terutama ASN menunaikan kewajibannya dengan sistem viral system dengan membayar zakat melalui bendahara masing-masing. Ya, jadi nanti Basnas akan menerima penunaian zakat itu berdasarkan data yang diberikan oleh para bendahara, OBZ dalam hal ini ya, unit pengumpul zakat, ya, sehingga mudah-mudahan dengan cara itu nanti akan lebih bisa memaksimalkan penghimpunan zakat di daerah kita di Tabalong ini. Ya. Bisa auto debit ya Pak ya? Iya. Tidak perlu susah-susah lagi gitu. Iya. Memang yang namanya manusia ini suka lupa ya Pak. Iya. Nah, makanya. Dengan adanya atau peran dari OPZ tersebut OPZ lebih memudahkan masyarakat untuk terutama ASN ya, terutama ASN yang sudah kita bentuk OPZ-nya. Dan ini memang sangat ditentukan sejauh mana nanti komunikasi kita dengan para OPZ dan para muzaki wajib zakat lah, sehingga apa yang kita rencanakan ini nanti bisa kita realisasi. Jadi sifatnya bukan memaksa, tetapi sebuah kemudahan yang kita berikan untuk mereka yang ingin menunaikan zakatnya. Dan memfasilitasi juga ya Pak ya? Memfasilitasi yang tepatnya fasilitasi. Iya. Dan Bapak sejauh ini nih bagaimana peranan dari pihak perusahaan? Kalau tadi kita berbicara tentang ASN ya Bapak ya. Nah kalau peran atau pihak dari perusahaan atau pihak swasta untuk menyetorkan zakatnya ke Basnas Tabalong ini bagaimana nih Pak? Apakah ada UPZ-nya juga mungkin di masing-masing perusahaan? Jadi untuk yang perusahaan-perusahaan ini kita masih dalam proses. Itu perusahaan ada kita bilang ada dua ya, di perusahaan swasta, kemudian ada BUMN dan BUMD. Kalau yang BUMD kan satu-satunya kita punya ada perusahaan umum air minum, itu sudah kita bentuk dan alhamdulillah sudah melakukan aktivitas OPZ-nya. Yang untuk BUMN itu ternyata mereka langsung dikoordinir oleh pusat, seperti BRI. Kemudian Mandiri langsung oleh pusat dikelolanya. Jadi karyawan mereka langsung berzakat melalui pusat. Nah, untuk yang perusahaan-perusahaan swasta, kita ini ada banyak perusahaan di Tabalong kan. Ini kita masih dalam proses pendekatan lah kepada para pihak manajemen perusahaan untuk juga bisa melaksanakan membantu Basnas membentuk OPZ sehingga para karyawan yang ingin menunaikan kewajibannya berzakat itu juga tidak perlu susah-susah datang ke Basnas, sehingga melalui. Memang kita ada kesulitan untuk melakukan sosialisasi ke para karyawan ini karena mereka setiap hari kan sibuk dengan pekerjaan. Jadi kesempatan, kecuali mereka di tempat domisili masing-masing
ada kesempatan mengikuti ya tausiah yang berkaitan dengan masalah zakat. Nah, ini sistem ini yang masih kita carikan bentuknya, bagaimana pemahaman tentang zakat ini bisa tersampaikan kepada para karyawan perusahaan. Meskipun kita tahu karyawan perusahaan yang muslim ini juga bukan berarti ini mereka sebagai anggota masyarakat kan. Nah, mereka tidak menutup kemungkinan mereka sudah ada yang memahami, dan bahkan tidak menutup kemungkinan pula mereka sudah menunaikan zakatnya, tetapi belum ke Basnas gitu ceritanya. Nah, ini saya kira masih perlu kita lakukan pendekatan secara maksimal ke pihak-pihak manajemen perusahaan. Mudah-mudahan ke depan tahun-tahun 2023 dan seterusnya ini kita semakin intens komunikasi dengan pihak perusahaan ya Bapak ya. Nah, kita berbicara mengenai program kerja nih Pak. Apa saja nih program yang telah dilakukan Basnas Tabalong untuk masyarakat nih Pak? Jadi kalau bicara program itu yang tadi sudah saya bahkan di 5 program itu Tabalong Cerdas, Tabalong Sehat, Tabalong Agamis, itu ada 5 itu, dan kegiatannya ya kita melakukan kegiatan bedah rumah, bantuan usaha ekonomi produktif, tetapi juga ada yang rutin, artinya dalam bentuk kepedulian, karena mereka sangat-sangat tidak berdaya dan tidak punya kemampuan untuk berusaha lagi, dengan jumlah yang sangat-sangat masih terbatas. Setiap bulan kita memberikan sembako kepada terutama para duafa yang memang kebetulan juga ada beberapa yang belum mendapatkan bantuan dari instansi lain, itulah. Jadi kita dalam bentuk pembelian secara rutin memberikan sembako itu kepada masyarakat. Untuk di tahun 2023 ini, apakah ada program baru yang akan dilaksanakan oleh Basnas Tabalong nih Pak? Jadi untuk tahun 2023, di samping yang sudah kita lakukan, kita merencanakan nanti, ini berkaitan dengan masalah stunting ya, kita akan meluncurkan kembali program Ibu Sehat. Ibu hamil sehat. Ibu hamil sehat. Nah, nanti Ibu hamil sehat ini nanti kita data. Jadi kita akan memberikan pelayanan selama 6 bulan sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Jadi usia kehamilan 3 bulan nanti kita masukkan kepada program Ibu hamil sehat lah istilahnya. Nanti sampai pada pelayanan pemberian nutrisi, kemudian pelayanan pemahaman tentang bagaimana masa kehamilan, kemudian pasca untuk melahirkan, bahkan nanti akan sampai pada saat mereka sudah melahirkan. Nah, ini artinya menutup program ibu hamil ini, nanti kita akan laksanakan tasmiahan massal. Tasmiahan massal ya. Mudah-mudahan ini awal tahun sudah kita mulai melakukan pendataan, karena yang kita data ini memang agak susah juga mencari yang usia hamil 3 bulan. Ya, usia hamil 3 bulan nanti ya sampai 30 orang nanti kita rekrut, nanti kita berikan nutrisi, kemudian setiap periode tertentu nanti kita kumpul untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang. Nah, mudah-mudahan ini juga salah satu sumbangan dalam rangka mengatasi stunting yang sekarang ini kan masih menjadi masalah topik di tempat kita. Nah, kemudian juga nanti kita sudah kalau sebelumnya kita belum laksanakan, kita laksanakan nanti hitanan massal. Ya, hitanan massal ini kita ambilkan dari dana infak dan sedekah. Jadi kalau dana zakat kita tidak gunakan ke situ. Karena salah satu juga saya kira yang cukup membantu hitanan massal ini kepada masyarakat kita yang tidak miskin dan terutama anak-anak yatim yang tidak punya apa-apa ya, kasihan. Nah, itu yang 2 itu yang kalau yang lain kayak program bedah rumah tetap kita lanjutkan, program yang produktif, bahkan ada yang kemarin kita luncurkan juga cukup menarik minat banyak, dan sekarang banyak yang memohon gerobak berkah. Ya, gerobak berkah itu kemarin kita luncurkan, ternyata mereka, jadi kita belum berikan modal, kita berikan alat. Jadi mereka yang sudah punya usaha kita berikan alat untuk berjualan sehingga lebih menarik kan, omsetnya mudah-mudahan bisa meningkat, dan ternyata ada laporan, ada peningkatan, dan sudah ada beberapa yang memohon. Menurut kita ini sangat baik kita lanjutkan, hanya kita menunggu nanti berapa dana yang bisa kita sisihkan untuk pengadaan gerobak berkah itu. Cukup alhamdulillah. Jadi di samping masyarakat dan bagi Basnas juga ini satu program strategis, artinya inilah yang dana yang kita himpun, yang kita manfaatkan untuk masyarakat. Dan sesuai dengan kebutuhan ya Pak, yang dibutuhkan oleh masyarakat disediakan oleh Basnas ya, termasuk untuk gerobak ini juga mungkin kan banyak dari para pedagang yang merasa kesulitan ya Pak ya. Ini kan istilahnya untuk di Tabalong kan untuk pedagang kaki lima cukup menjanjikan lah istilahnya.
Nah mereka kalau tempat jualannya tidak menarik kan istilahnya orang juga belinya tidak berminat untuk berbelanja. Nah mudah-mudahan ternyata itulah responnya ada beberapa yang sudah kita bantu, alhamdulillah ada peningkatan dari orang omsetnya. Dari sebelumnya dari jualan yang sebelum menggunakan gerobak berkah itu ya. Ya, mudah-mudahan ya, artinya memang ada berkahnya, ada gerobak berkah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi obrolan kita, tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dan kita akan melanjutkan perbincangan kita kembali. Nah, Bapak berbicara tentang pendataan yang dilakukan oleh Basnas Tabalong untuk penerimaan zakat atau penerimaan program dari Basnas Tabalong agar tepat sasaran. Bagaimana ini, Pak? Terima kasih. Jadi samping panduan yang secara agama diberikan kepada Basnas, artinya Basnas harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan agama siapa yang berhak menerima. Nah, untuk itu bagaimanapun kita harus bekerja sama untuk mendapat database-nya itu dengan instansi-instansi yang punya data, yang punya istilahnya ya punya kemampuan untuk mendapatkan data-data itu. Jadi kita bekerja sama dengan dinas sosial untuk mendapatkan data, bekerja sama dengan POPR khusus untuk penerima bedah rumah. Kemudian untuk yang penerima ekonomi produktif, kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, karena mereka lah yang melakukan pelatihan, ya kan, memberikan keterampilan. Hanya kadang-kadang terkendala kepada modal dan peralatan untuk mereka melakukan usaha. Oleh karena itulah data awalnya kita mendapatkan dari instansi-instansi ini. Namun demikian tetap lakukan verifikasi di lapangan. Ya, jadi dari data yang ada sebagai pegangan kita survei ke lapangan dan tetap melibatkan para kepala desa, ya, kemudian perangkat-perangkat desa yang ada di lapangan untuk kita sama-sama lakukan verifikasi apakah yang bersangkutan ini layak menerima atau tidak. Jadi alhamdulillah kerjasama kita selama ini dengan instansi-instansi yang tadi saya katakan punya database itu cukup maksimal, cukup baik, sehingga alhamdulillah untuk yang sudah kita jalani ini sebagian besar memang tepat sasaran yang sudah kita tentukan. Baik, bisa dijelaskan ya Pak, apa manfaat apabila berzakat ke lembaga resmi seperti Basnas Tabalong nih Pak? Nah itu tadi, jadi tadi kita sampaikan bahwa potensi zakat itu di masa cukup besar. Nah kalau dana-dana zakat yang besar ini dilakukan sendiri-sendiri oleh para wajib zakat, katakanlah muzaki ya, muzaki orang yang punya, menyalurkan sendiri dan meskipun di agama tidak melarang, dibolehkan menyalurkan sendiri kepada para penerima. Tapi kadang-kadang penyaluran itu lebih bersifat konsumtif, ya, artinya tidak dalam bentuk produktif. Ya, karena apa? Karena juga barangkali dananya memang terbatas karena orang per orang yang menunaikan zakatnya dan tidak menutup kemungkinan terjadi duplikasi orang yang sudah terbantu oleh muzaki yang lain ini karena di tetangga dibantu lagi sehingga tidak merata. Nah, kalau ke Basnas, karena dana yang terhimpun ini istilahnya cukup besar, kita bisa mengelola secara ya efisien dan efektif istilahnya, sehingga lebih terasa manfaatnya. Sehingga kalau kita memberikan modal, ya itu memadai untuk mereka melakukan usaha. Ya, jadi meskipun juga sebagian kita pendistribusian dalam bentuk konsumtif itu tadi, tetapi pada program-program tertentu dengan dana yang ada kita bisa memaksimalkan bantuan yang kita berikan ke para wajib para penerima manfaat dari zakat dan infak dan sedekah itu tadi. Jadi itu manfaatnya dan satu hal yang perlu dipahami, kalau si para muzaki wajib zakat ini menyalurkan kepada yang tidak berhak, itu tidak menggugurkan
kewajibannya dalam berzakat. Tetapi kalau mereka menyalurkan zakat itu diserahkan kepada amil, dalam hal ini Basnas, maka kewajibannya sudah gugur. Tanggung jawab berpindah ke Basnas. Apabila Basnas tidak mengelola secara baik, maka istilahnya resiko ada pada Basnas. Baik resiko secara aturan pemerintah maupun nanti resiko sebagai penerima amanah. Ya kan? Nah itu bedanya yang saya kira perlu dipahami oleh masyarakat, dan kami insya Allah berusaha untuk sampai ke sasaran yang memang sesuai dengan ketentuan syariah. Ya, itu. Nah, baik Bapak, apabila ada masyarakat atau muzaki yang ingin berzakat, infak, wakaf maupun sedekah ke Basnas Tabalong, bagaimana caranya nih Pak? Jadi ada beberapa cara, ada yang bisa secara langsung datang ke Basnas, ada yang bisa melalui UPZ yang tadi kita bentuk, ya. UPZ menghimpun data para muzaki yang itu tadi yang berzakat, kemudian setiap bulan disetorkan ke Basnas dengan catatan para wajib zakat dan infak dan sedekah itu, dan bisa juga melalui perbankan. Artinya langsung melalui ATM istilahnya dengan digital macam-macam, karena kita sudah menyebarluaskan nomor-nomor rekening baik di bank Kalsel maupun di bank Syariah Mandiri. Itu sudah kita sosialisasikan ke masyarakat, dan ini masih memang perlu kita gencarkan lagi informasi ini ke masyarakat. Insya Allah kemudahan-kemudahan itu kita akan memberikan pelayanan yang maksimal. Kalaupun memang harus diambil, ya kan, petugas kami siap datang ke tempat tinggal atau ke tempat usaha para muzaki. Jadi semuanya itu, dan di agama tidak harus datang langsung ke Basnas. Artinya dengan niat mengeluarkan zakat itu sudah artinya terpenuhi ketentuan syariat agama, ya. Siap jemput. Ya. Nah, baik, terakhir Bapak, apa himbauan Bapak kepada masyarakat agar dapat menyumbangkan sebagian hartanya ke Basnas Tabalong nih Pak? Terima kasih ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Pertama kepada masyarakat, tunaikan zakat. Insya Allah zakat yang kita keluarkan itu tidak akan mengurangi nilai harta yang kita miliki, karena dari harta yang ada pada kita, ya, sesuai dengan jumlah dan waktunya, itu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Memang secara nominal barangkali berkurang, tetapi nilai saya kira tidak akan. Dan belum pernah terdengar orang yang berzakat itu menjadi miskin. Artinya jatuh miskin karena berzakat, berinfak dan sedekah. Tidak pernah mendengar. Yang kita sering dengar, orang yang berinfak dan bersedekah itu rezekinya akan meningkat dan hidupnya lebih berkah, lebih tenang dan berbahagia, karena sudah menunaikan kewajiban-kewajiban dalam beragama, sehingga ada kepuasan-kepuasan tersendiri yang bisa menambah nilai kebahagiaan kita menjelang masa-masa kita akan memasuki dunia yang lain. Jadi kita menghimbau, tunaikanlah zakat yang dari harta yang kita miliki, dan insya Allah tidak akan mengurangi nilai harta yang kita miliki, bahkan berkah, ya. Dan akan lebih baik lagi menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat, dan insya Allah kami akan amanah, ya kan, istiqamah dalam mengelola zakat-zakat yang disalurkan melalui kami. Dan memang di samping itu juga setiap tahun kami ada 3 kali audit, ya. Ada audit internal, audit syariah, audit eksternal. Nah, jadi insya Allah dana-dana itu tidak akan mengalir kepada hal-hal yang tidak seharusnya. Yang kedua, himbauan kami kepada para unit pengumpul zakat yang telah dibentuk. Mari kita sama-sama mengemban tugas keummatan ini, ya, dengan penuh keikhlasan, ya. Mudah-mudahan dengan amanah yang bisa kita tunaikan ini membawa berkah bagi kita, baik dalam rangka kita dalam mengabdi sebagai ASN, sebagai pekerja, buruh, karyawan dan sebagainya. Semoga kita selalu
mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu himbauan kami, dan perlu dipahami bahwa visi Basnas yang telah dibentuk secara seragam seluruh Indonesia adalah menjadikan lembaga utama untuk menyejahterakan umat ya. Jadi tugas yang sangat mulia, andai kata kita bisa memban bersama-sama baik UPJ maupun pemangku kepentingan yang lain, semua elemen masyarakat, insya Allah semuanya ini akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak. Semoga targetnya di tahun ini benar-benar tercapai sesuai dengan yang diharapkan ya Pak ya. Semakin banyak orang yang berzakat ke Basnas, maka akan semakin banyak juga orang-orang yang bisa terbantu Bapak ya. Insya Allah. Baik, tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Haji Mardani yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.